Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsep keperawatan John Watson. Pengkajian pada Ananda S melalui proses wawancara kepada orang tuanya. Pada pengkajian ditemukan data subjektif orang tua Ananda S bahwa anaknya sering mengeluh mual bila terlalu banyak makan dan minum. Jika terlalu lama belajar di sekolah, anaknya sering merasa sakit kepala. Anaknya sering juga mengeluh mual jika terlalu banyak duduk. Adapun diagnosa keperawatannya, yang pertama, resiko gangguan biophysical needs berhubungan dengan komplikasi post-operasi hidrosefalus. Yang kedua, resiko defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis keengganan untuk makan atau masalah biofisik, nutrisi, dan cairan. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kendali otot, kebutuhan psikososial, aktivitas dan istirahat, serta mobilisasi. Perencanaan dan implementasi pada kasus Ananda S berdasarkan 10 faktor karakter, yakni yang pertama, formasi sistem nilai-nilai humanistik, altruistik, menciptakan suasana yang nyaman bagi pasien dan menjaga kebersihan mulut pasien agar nafsu makan pasien meningkat, menciptakan suasana nyaman bagi pasien untuk beristirahat, memposisikan tidur pasien dengan nyaman, memasang handrail pada bed pasien. Bagian kedua, penanaman keyakinan harapan. Memperkenalkan diri setiap operan jaga, pasien menganjurkan untuk sedikit makan tetapi sering, melibatkan keluarga dalam mengambil keputusan pada rencana perawatan untuk pasien, mendengarkan perasaan pasien, memberikan motivasi kepada pasien untuk bersemangat, memberikan edukasi pencegahan jatuh pada pasien dan keluarga. Yang ketiga, pengembangan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Peka terhadap kebutuhan pasien, memantau intake dan output pasien, memantau tanda-tanda kekurangan nutrisi, mengkaji lebih lanjut kebiasaan makan pasien, apa yang disukai dan tidak disukai pasien, monitoring risiko jatuh. Yang keempat, membangun hubungan tolong-menolong kepercayaan, menjaga kerahasiaan pasien dan privasi pasien, menciptakan komunikasi yang terbuka, membuat kontrak waktu dalam setiap kegiatan, memfasilitasi semua kebutuhan pasien. Yang kelima, peningkatan dan penerimaan ekspresi positif dan negatif, memberikan reinforcement positif jika pasien mampu menghabiskan makannya dan mengikuti kegiatan terapi dengan baik, memotivasi pasien untuk mengungkapkan perasaan yang baik, positif maupun negatif. Itulah 5 contoh dari 10 faktor karakter yang digunakan, yang dimana pentingnya peran keluarga dalam mendukung kesehatan pasien dan peran perawat dalam merawat pasien. Kesimpulan, setelah melakukan aplikasi teori model John Watson pada kasus hidrosefalus selama 4 hari perawatan, pengkajian yang dilakukan pada Ananda S. Sesuai dengan fokus pengkajian menurut John Watson, diagnosa yang diangkat dalam kasus yakni masalah utama resiko gangguan biophysical needs berhubung dengan komplikasi post-operasi hidrosefalus, hasil dari pasien, tahap evaluasi dari diagnosa keperawatan yang diimplementasikan selama 4 hari berhasil dilakukan. Teori model John Watson efektif diaplikasikan pada anak dan kasus hidrosefalus. Ditemukan kelebihan dan kekurangan teori model John Watson. Disarankan untuk memberikan pengetahuan dan
edukasi pada ibu, khususnya tentang cara perawatan pada anak post-operasi hidrosefalus, sehingga ibu memiliki pengetahuan untuk merawat anaknya lebih baik. Untuk mencapai peningkatan status kesehatan, dapat dijadikan sebagai salah satu bahan ajar agar memberikan gambaran tentang merawat anak dengan hidrosefalus dengan mengaplikasikan teori Jen Watson. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!